Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astia dengan NIM 1901411660, dosen pengampu Andi Juwandi SPD NPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah software yang mengontrol eksekusi program komputer dan dilengkapi dengan penjadwalan, penelusuran kesalahan, pengendalian input-output, akunting, kompilasi, penyimpanan, manajemen, dan data layanan hubungan. Tujuan sistem operasi. Sistem operasi dimaksudkan untuk memudahkan pengguna komputer secara efisien. Sistem operasi mengatur secara optimal sumber daya komputer. Sifat-sifat sistem operasi. Usability atau kemudahan pemakaian. Memudahkan pengguna mempunyai dasar untuk menyenangkan user atau user tertentu. Generality. Memiliki banyak manfaat. Sistem operasi dibangun untuk mempermudah pekerjaan atau memfasilitasi apa yang ingin user kerjakan. Fasilitas yang ditawarkan sistem operasi ditandai dengan manfaat. Semua manfaat program harus memperoleh data dan menghasilkan data. Sistem operasi digunakan dalam banyak hal. Sifat-sifat sistem operasi. Efisiensi, memiliki fungsi yang cepat. Cost, membuat pengguna sumber daya lebih optimal. Sistem operasi dirancang tidak hanya untuk melayani seorang user, tapi juga semua user sebagai grup. Salah satunya adalah berkoordinasi dengan user untuk berbagi sumber daya. Sumber daya sistem komputer antara lain mainstream, satu atau lebih CPU, input atau output device, channel atau saluran, media sekunder, strike. Bila mana CPU menunggu pekerjaan atau mainstream kosong, maka OS berkolaborasi dengan user untuk memaksimalkan pengguna sumber daya. Sifat-sifat sistem operasi. Visibility, memiliki banyak kemampuan yang diharapkan oleh user sehingga mereka mengambil dari sistem operasi. Fleksibel, penyesuaian spesifikasi terhadap kebutuhan suatu pekerjaan atau lingkungan untuk mengelas pelajaran personal, bisnis atau bahkan untuk profesional. Opacity atau transparansi, memiliki izin pengguna sehingga integritas informasi tidak bisa diketahui atau digunakan. Security, memiliki proteksi data dari akses orang yang tidak berhak. Sifat-sifat sistem operasi. Integrity, memiliki proteksi terhadap dirinya sendiri dan user dari sesuatu yang menyebabkan kesalahan. Customizability, memiliki kemampuan yang terbatas. Availability, memiliki banyak kelengkapan fungsi dan waktu. Reliability, memiliki kemungkinan kegagalan yang jarang terjadi. Serviceability, memiliki kemampuan memperbaiki sendiri. Reservasi atau self-sorting. Extensibility, menyediakan input tambahan dan kemudahan dalam modifikasi. Komponen sistem operasi. Ada dua bagian utama sistem operasi, yaitu supervisor atau komponen manajemen, komponen pendukung. Supervisor atau komponen manajemen yaitu bagian dari fungsi sistem operasi yang tugasnya mengontrol keseluruhan lingkungan sistem pemrosesan data. Fungsi-fungsi yang dikontrol antara lain pengelolaan pekerjaan, yaitu mengalokasikan sumber daya yang dapat dimintakan prioritas untuk menjalankan program atau penjadwalan pekerjaan. Pengelolaan tugas yaitu pengawasan terhadap sumber daya yang tidak dapat dimintakan prioritas menjalankan program. Pengelolaan data membantu mengalokasikan strike sampai ke level bawah atau web, dan pengawasan semua rutinitas aktivitas semua input-output termasuk interface ke pemakai, juga pengelola ruangan. Metode akses atau saluran program, pengelolaan data dan perbaikan kesalahan. Komponen pendukung, yaitu bagian dari fungsi sistem operasi yang
penanganan kesalahan sulit karena tak dapat dipisahkan dan dilokasi, sulit dalam menyediakan fasilitas pengamanan, tidak fleksibel karena komputer sebenarnya tidak memperlakukan seluruh layanan yang disediakan. Kesalahan satu program pada satu bagian dari satu kernel menyebabkan matinya seluruh sistem. Keunggulan layanan dapat dilakukan sangat cepat karena terdapat di satu ruang alamat. Sistem berlapis. Sistem operasi dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan di mana lapisan bawah membuat layanan lapisan dalamnya. Adapun yang dimaksud dalam sistem berlapis yaitu mengurangi kompleksitas, rancangan dan implementasi sistem operasi. Tiap lapisan mempunyai fungsi dari interface, input atau output antara dua lapisan bersebelahan yang terdefinisi baik contohnya Unix dan modifikasi Phoenix Dev OS atau Linux. Kelemahan fungsi CPS harus diberikan setiap lapisan secara keunggulan rancangan modular. Setiap lapis dapat dirancang, dikode dan diuji secara independen. Pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan, spesifikasi, dan implementasi sistem operasi. Tipe-tipe sistem operasi. Sistem batch processing yaitu tipe yang dikarakteristik oleh kenyataan bahwa hanya satu program user yang dapat dijadikan komputer dan dikerjakan salurannya sampai selesai, baru dapat memakai program selanjutnya. Sistem multiprogramming yaitu sistem yang mempunyai karakteristik bahwa lebih dari satu proses dapat dijalankan dalam sistem komputasi yang sama pada saat yang sama. Sistem time sharing atau multitasking seperti multiprogramming hanya waktunya dibatasi. Suatu program menggunakan CPU dengan waktu tertentu, setelah itu CPU digunakan untuk mengerjakan proses yang lain. Waktu maksimal yang diperlukan untuk menggunakan CPU disebut quantum time. Sistem multiprocessing atau multi-thread systems yaitu suatu sistem yang memiliki lebih dari satu prosesor sehingga mampu menjalankan satu atau lebih program. Menggunakan bus, clock, memori, dan peralatan lainnya secara bersama-sama. Sistem multiprocessing dibagi menjadi dua, yaitu sistematik multiprocessing, yaitu setiap prosesor memiliki sistem operasi yang sama. Ada simultaneous multiprocessing, yaitu prosesor berfungsi sebagai master processor untuk mengatur penjadwalan dan mengoperasikan kebijakan dalam proses. Sedang prosesor lain berfungsi sebagai slave. Sistem tradisional atau semi-complex system yaitu kumpulan prosesor yang tidak menggunakan memori atau clock secara bersama-sama. Keuntungan pemakai resources bersama-sama, kecepatan komputasi, reliabilitas, faktor kegagalan dapat dikurangi, komunikasi, adanya transfer data dari satu program ke program yang lain. Sistem real-time yaitu digunakan jika suatu operasi memerlukan ketepatan waktu dari prosesor atau aliran data dan sering digunakan sebagai pengontrol terhadap aplikasi-aplikasi tertentu. Ada dua bentuk sistem real-time. Real-time yaitu menjamin kritik teks dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sistem real-time memberikan prioritas pada kritik teks dibanding teks yang lain hingga file teks selesai dikerjakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.